Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Depi. Buat kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang. Di video kali ini mungkin bakalan beda dari video-video aku sebelumnya yang biasanya aku ngejelasin seputar YouTube. Untuk sekarang, sesuai dengan judulnya, aku bakal ngejelasin mengenai jenis-jenis dari perguruan tinggi. Berhubung kemarin juga kebetulan aku tuh abis sosialisasi gitu ke anak-anak SMP sama anak-anak SMA, dan setelah aku tanya ke mereka mengenai kuliah gitu, jenis-jenis kuliah, mereka tuh masih kayak pada bingung gitu. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian apa aja sih jenis-jenis dari perguruan tinggi. Karena yang kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu banyak banget jenisnya. Jangankan perguruan tinggi ya kan, dari tingkat SD, SMP sampai SMA aja tuh banyak jenisnya gitu. Kalau misalnya SD tuh kayak ada SD, ada MI, terus SMP juga ada SMP, ada MTS, SMA juga ada SMA, ada SMK, dan ada MA gitu. Nah, apalagi di tingkat perguruan tinggi. So, apa aja jenisnya? Stay tune terus. Jadi perguruan tinggi itu dibedakan berdasarkan dua hal. Yang pertama itu berdasarkan rumpun ilmu dan jenis pendidikannya. Dan yang kedua itu berdasarkan jenis pengelolaannya. Nah, berdasarkan kedua hal tadi itu, keduanya juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmu dan pendidikannya itu dibagi lagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya universitas, yang kedua institut, yang ketiga politeknik, yang keempat sekolah tinggi, dan yang kelima adalah akademik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada universitas. Apa sih itu universitas? Universitas merupakan jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan universitas juga merupakan perguruan tinggi yang memiliki banyak banget rumpun ilmu. Dalam artian hampir semua rumpun ilmu itu ada di universitas. Mulai dari teknologi, terus bahkan sampai agama pun itu ada di universitas. Jadi di universitas itu terdapat beberapa fakultas dengan bidang ilmu yang berbeda-beda. Nah, jadi susunannya tuh kan universitas. Terus abis itu beberapa bidang ilmu yang berbeda-beda itu diklasifikasikan berdasarkan fakultas gitu. Jadi kayak universitas, terus fakultas, terus di fakultas itu juga dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa jurusan yang lebih spesifik seperti itu. Nah, di universitas ini bisa menyelenggarakan pendidikan akademik maupun vokasi. Salah satu contohnya misalnya Universitas Indonesia dan universitas-universitas lain. Menurut aku sih kalau universitas itu udah kayak banyak banget yang denger, udah pada tahu gitu. Karena universitas ini tuh bisa dibilang mudah buat kita temuin dimanapun di seluruh Indonesia. Terus di universitas juga tuh kalau dari materinya atau dari mata kuliahnya, dia tuh lebih menekankan pada teori gitu. Jadi kayak 60% teori dan 40% tuh praktikum gitu. Jadi kayak dia tuh lebih menekankan pada pemahaman dari konsep suatu materi atau suatu teori kayak gitu. Terus juga dari sistem SKS-nya, biasanya di universitas itu tuh dia tuh bisa diatur gitu. Jadi kayak SKS-nya tuh tergantung kemauan dan kemampuan mahasiswa itu gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya mahasiswa yang ngambil S1 itu kan normalnya tuh 4 tahun ya. Nah, kalau di universitas itu SKS-nya itu bisa atur asal mencapai target. Jadi kuliah itu bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat gitu. Bisa yang tadinya kuliahnya 4 tahun menjadi 3,5 tahun kayak gitu. Terus di universitas juga merupakan pendidikan yang berbasis rumpun ilmu tanpa batas. Jadi kayak ada beberapa bagian ilmu gitu. Contohnya yang pertama itu ada rumpun ilmu alam. Nah, rumpun ilmu alam tuh dibagi-bagi lagi, ada ilmu kebumian, ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan alam. Terus yang kedua ada juga yang namanya tuh ilmu terapan. Contohnya tuh kayak arsitektur, terus bisnis, dan lain-lain masih banyak. Terus yang ketiga ada rumpun ilmu formal. Contohnya tuh kayak ilmu statistika, komputer, atau matematika, dan lain-lain.
Terus ada juga rumpun ilmu sosial, contohnya kayak ilmu ekonomi, ilmu psikologi, terus ilmu sosiologi, dan ada juga yang namanya tuh rumpun ilmu humaniora. Nah, contohnya ada pelajaran sejarah, bahasa, dan juga filsafat. Nah, jadi itu dia penjelasan sekilas mengenai universitas. Jadi intinya universitas itu merupakan perguruan tinggi yang mencakup banyak banget ilmu, terbesar gitu. Jadi kayak ilmu tanpa batas gitu loh. Jadi banyak banget fakultasnya, terus jurusannya. Pokoknya tuh lengkap banget. Nah, jenis perguruan tinggi yang kedua itu ada yang namanya institut. Institut juga hampir sama dengan universitas. Di sana juga ada namanya pendidikan vokasi sama ada pendidikan akademik. Cuman yang ngebedain itu dari fakultas-fakultasnya. Kalau misalnya di universitas, fakultas-fakultasnya itu berasal dari rumpun ilmu yang berbeda-beda. Kalau di institut itu rumpun ilmunya tuh hanya dari satu ilmuwan aja. Jadi lebih terbatas gitu. Contohnya kayak di ITB. Nah, di ITB juga kan di sana tuh hanya dari satu bidang ilmuwan aja, yaitu ilmu alam. Jadi fakultas-fakultasnya itu hanya yang berkaitan dengan ilmu alam aja. Contohnya kayak fakultas ilmu biologi, fakultas ilmu fisika, fakultas ilmu antariksa, dan fakultas-fakultas lain yang berkaitan dengan alam. Meskipun nggak menutup kemungkinan sih masih ada juga jurusan di luar itu. Terus contoh lain juga kayak yang ada di Indonesia tuh kayak IPB. Next, jenis perguruan tinggi yang ketiga yaitu ada politeknik. Nah, berbeda dengan universitas di politeknik ini hanya terdapat pendidikan vokasi. Jadi nggak ada pendidikan akademiknya. Sehingga gelarnya pun hanya dari D1 sampai D4. Tergantung dari setiap lembaga politeknik yang ada. Terus dari segi mata kuliah atau teori pembelajaran itu tuh lebih ke praktik. Jadi kayak lebih ke ilmu terapan kayak gitu. Jadi kalau tadi di universitas mungkin 60% teori dan 40% praktik. Nah, kalau di politeknik ini tuh 60% praktikum, 40% teori gitu. Terus untuk kedepannya di politeknik ini tuh lebih ditekankan pada kemampuan dalam mengaplikasikan ilmunya gitu. Jadi lebih didorong ke pekerjaan, lebih didorong ke ranah kerja gitu. Agar ilmu yang dipelajari selama di politeknik ini tuh bisa langsung diterapkan kayak gitu. Nah, terus setahu aku juga kalau misalnya di politeknik ini tuh berbeda dengan di universitas. Kalau di universitas itu tuh kita bisa ngambil mata kuliah atau SKS itu tergantung maunya kita gitu, bisa dipercepat, bisa diperlambat juga atau bisa tepat waktu. Nah, kalau di politeknik itu biasanya udah kayak di jadwal gitu. Jadi kayak udah harus sekian SKS itu tuh udah harus kayak gitu harus dipenuhi. Kalau kita ibaratkan di jenjang sekolah menengah gitu, politeknik itu tuh ibarat SMK-nya, kalau universitas itu ibarat SMA-nya gitu. Jadi kalau di universitas itu tuh lebih general, kalau di politeknik itu lebih spesifik lagi menjurus ke jurusan apa dan lebih banyak praktiknya gitu. Kalau SMK juga kan lulusannya tuh diarahkan untuk bekerja. Nah, sama juga dengan di politeknik. Yang keempat itu ada yang namanya sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi itu di sana juga sama, ada yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan juga ada yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Cuman bedanya dari universitas dan institut, kalau di sekolah tinggi itu lebih terbatas lagi. Jadi dia cuma ada satu fakultas saja yang dibagi menjadi beberapa jurusan dengan satu bidang keilmuan. Nah, kalau tadi institut meskipun hanya satu bidang keilmuan, dia punya beberapa fakultas. Kalau di sekolah tinggi itu lebih terbatas lagi, jadi lebih kayak cuma satu fakultas aja kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya akademi. Nah, akademi itu kalau diibaratkan tuh hampir sama kayak politeknik. Dia cuma mengadakan pendidikan vokasi aja, jadi nggak ada pendidikan akademiknya. Namun yang membedakan kalau misalnya di politeknik itu lebih luas cakupan ilmunya gitu. Nah, kalau di akademi ini lebih terbatas, jadi cuma ada satu fakultas aja yang dibagi menjadi beberapa jurusan kayak gitu.
Nah, itu dia perguruan tinggi berdasarkan rumpun ilmu dan pendidikannya. Nah, sekarang kita akan ngebahas jenis perguruan tinggi berdasarkan pengelolaannya. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya PTN atau perguruan tinggi negeri. Yang kedua ada PTS atau perguruan tinggi swasta. Dan yang ketiga ada PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Yang pertama itu ada PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, PTN ini tuh dikelola langsung oleh pemerintah, baik oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun oleh departemen lain milik pemerintah. Selain dari statusnya yang milik pemerintah, PTN juga biasanya dari segi biaya itu disubsidi oleh pemerintah kebanyakannya gitu. Meskipun ada juga yang enggak gitu, tapi emang kalau dibandingin sama PTS itu biasanya PTN itu bisa lebih murah dan banyak banget program-program kayak beasiswa-beasiswa dari pemerintah gitu kalau di PTN. Terus dalam seleksi masuknya di PTN itu tuh terbatas kalau dibandingin sama jenis-jenis yang lain. Kenapa? Karena ini kan milik pemerintah dan tabungannya juga cukup luas atau lebih luas gitu daripada PTS. Jadi dia tuh lebih selektif dalam menambah kuota untuk calon mahasiswa. Nah, yang kedua ada yang namanya tuh PTS atau perguruan tinggi swasta. Dari namanya aja udah bisa kita tebakan swasta. Jadi dia tuh mandiri, nggak dibangun oleh pemerintah, nggak dikelola oleh pemerintah. Kalau dilihat dari segi biaya dan daya tampung, biasanya tuh PTS itu lebih besar daripada PTN. Tergantung kampusnya juga sih. Di PTS juga kalian bisa dapetin banyak beasiswa. Terus yang ketiga, yang terakhir itu ada PTK atau perguruan tinggi kedinasan. Nah, PTK ini juga termasuk salah satu perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, tapi dia tuh kayak lebih spesifik gitu dalam memberikan kuota atau jalur masuk ke PTK itu berbeda dengan PTN. Jadi dia tuh lebih ketat aja gitu. Jadi PTN itu merupakan lembaga pendidikan yang terikat oleh lembaga pemerintahan. Nah, kalau dilihat dari segi biaya, biasanya tuh di PTK tuh lebih murah, lebih terjangkau dibandingkan dengan PTN. Bahkan ada juga yang gratis gitu, tapi emang jalur masuknya itu emang gak mudah. So, itu dia jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mohon maaf kalau informasi yang aku berikan ini nggak lengkap atau misalnya ada yang kurang relevan. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat. So, buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa klik like di bawah dan komen kalau misalnya ada yang kalian pengen tanyain. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke seluruh media sosial yang kalian miliki.